Hijrah itu maknanya adalah membuat perubahan. Nabi sudah hebat, mulia, istimewa, Nabi hijrah. Hijrah ke Madinah itu kan jasad, tapi kunci hijrah ke Madinah adalah hati. Yang tidak punya hati, yang iman, yang kuat, nggak akan hijrah. Banyak yang tertinggal untuk hijrah. Hijrah Nabi, kisah hijrah adalah juga kisahnya Nabi. Kurang apa? Kurang apa dari baginda Nabi harus melakukan hijrah? Hijrah Nabi adalah hijrah fisik, bukan hijrah fisik saja, akan tapi hijrah dari komunitas yang tidak baik waktu itu. Karena orang Mekah tidak santun lagi, tidak bersahabat lagi dengan beliau. Mencaci, mengolok, menyakiti dan seterusnya. Akhirnya baginda Nabi mendapatkan petunjuk hijrah tempat. Akhirnya sampai di Madinah Nabi disanjung, Nabi disambut, Nabi dimuliakan. Sunnah kemuliaan adalah hijrah. Hijrah fisik kadang harus kita lakukan. Jangan memaksakan kita hidup di sebuah lingkungan yang ternyata lingkungan tersebut tidak menjadikan selamat anak kita. Jangan hanya karena ini rumah peninggalan bapak saya, rumah orang tua saya, sayang kalau saya tinggalkan. Jangan berpikir masalah itu. Kalau memang di situ lingkungan tidak baik, khawatir selamat kita tidak selamat di anak. Ini hijrah tempat. Jangan memaksakan. Mungkin kita harus hidup di kampung yang sunyi demi keselamatan anak kita dan keluarga kita. Kemudian hijrah pergaulan. Jangan sombong kita dengan pergaulan. Kita manusia yang mudah terpengaruh. Kata Imam Ghazali, at-tabi'atu tasrikut tabi'ah. Karakter nyuri karakter. Sifat nyuri sifat. Kalau kita duduk dengan orang pelit, besok pun kita akan pelit. Bagaimana enggak pelit kita? Duduk sama satu orang, dia makan sendiri. Enggak ngasih sama kita. Dia enggak ngasih sama kita. Besok di giliran kita duduk sama dia, kita punya makan, enggak ngasih juga kepada dia. Sama-sama, kemarin saya dikasih. Akhirnya ini bergaul seminggu, 2 minggu, akhirnya kita sudah biasa. Kalau kita punya makanan, makan sendiri. Biarpun orangnya lain, tetap tidak kita kasih. Kita sudah belajar ilmu pelit, ilmu bakhil. Sama, marah pun juga demikian. Orang suka mencaci kalau bergaul dengan kita, kita pun diam-diam akan mudah mencaci. Maka hijrah yang lain adalah hijrah pergaulan. Dan mungkin, bahkan disebutkan, kita bisa saja tetap bergaul dengan komunitas yang selama ini tidak baik, kalau kita bisa membuat perubahan. Tapi kita pun juga tidak boleh sombong. Lalu kita berkata, aku pasti bisa merubah. Jangan. Selamatkan diri dulu, baru nanti kita membuat perubahan. Selamatkan diri dulu, kita membuat perubahan. Dan begitulah baginda Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau. Hijrah lingkungan juga. Kemudian ini adalah diri, keluarga, dan seterusnya. Nanti ada hijrah perilaku. Kita pun harus selalu membuat perubahan dalam diri kita. Di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Nggak boleh keluarga hanya begitu-begitu saja. Harus ada dong peningkatan. Peningkatan kebaikan. Mungkin selama ini hanya 5 waktu saja. Kita tingkatkan dengan anak istri, yuk. Qabliyah ba'diyah harus kita lakukan. Kita harus membuat peningkatan. Hijrah dong. Kemudian apalagi puasa. Oke. Sedekah. Selama ini berapa kita sedekah? Kemudian hijrah watak juga. Di dalam rumah tangga mungkin kita sering marah-marah dengan istri atau dengan suami. Kita harus membuat perubahan. Yang tidak bisa hijrah itu siapa? Kalau dalam dunia motivasi, orang yang dalam posisi nyaman itu nggak mau membuat perubahan. Ya kan? Nyaman seperti ini. Sudah enak. Orang yang merasa sudah baik, habislah dia. Nyaman merasa sudah baik. Oh sudah. Akan tapi harus kita selalu koreksi. Cari kekurangan kita yang tidak pernah sepi kita dari kekurangan. Kalau ingin membuat peningkatan. Maka kalau orang sudah mengatakan, oh sudah full saya. Sudah top. Sudah hebat. Runtuhlah dia. Kata Imam Syafi'i, di saat orang merasa dirinya mengerti, maka saat itu dia tidak mengerti. Di saat merasa baik, maka runtuhlah dia. Akan tapi hebatnya seseorang adalah kalau dia selalu mencari kekurangan dalam dirinya. Kemudian dia membuat satu perubahan. Dan perubahan ini adalah bisa dikatakan namanya tobat. Atau namanya hijrah. Atau untuk menjadikan diri kita lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Harus ada perubahan. Jadi perubahan diri, perubahan keluarga, perubahan masyarakat. Itu hijrah semuanya. Tapi mari kita mulai dari diri kita saja. Satu dari kita. Kalau saya ingin membuat perubahan, saya koreksi. Mengoreksi diri kita sendiri. Dan koreksi itu harus ada dasar dong, dan harus ada tujuan dong. Koreksi bagaimana saya bisa mengoreksi, bagaimana saya menilai diri saya itu kurang.
Bagaimana saya tahu kalau saya punya kekurangan? Bagaimana saya tahu kalau saya ini salah? Kalau Imam Ghazali mengatakan ada 3 cara. Kalau pengen tahu kekurangan kita, yang pertama cari dengan dirimu sendiri. Cuman kadang kalau orang itu mencari kesalahan sendiri itu susah. Paling mudah mencari kesalahan orang lain. Paling gampang mencari kesalahan orang lain, gampang kelihatan. Sebab gini, kesalahan dohir itu sama kesalahan batin itu kurang lebih. Kalau sudah ada ego, ada akunya itu ketutupan. Misal, suatu ketika kita ada di meja begini, ada ingusnya, ada orang buang ingus di sini. Mohon maaf. Ingus gimana bahasa halusnya ingus? Ya ingus. Saya pengen membuat bahasa yang halus lagi, nggak ketemu. Ada ingus di sini. Kemudian Anda tiba-tiba lagi begini kena ingus. Oh. Anda akan, siapa naruh ingus di sini? Ih. Ambil tisu. Jijikkan ingus. Baik. Menjijikkan, salah orang naruh ingus di meja. Akan tapi suatu ketika, semoga Anda sehat semuanya. Kok kena flu? Ada ingus di sini begini. Biarin saja di sini. Alah begini. Ayo. Apa bedanya ingus ini dengan ingus yang di meja? Nggak ada bedanya. Cuman karena ini ada akunya, milikku. Kalau sudah aku tuh jadi baik. Jadi aku, ada akunya. Sama. Kalau kesalahanku kadang susah untuk dilihat. Aku. Makanya orang gampang nilai orang lain. Hati-hati. Ini penyakit ingus. Suka ngawah, tahu kalau orang lain. Dia tidak pernah mencoba melihat kekurangan dirinya. Awas, hati-hati. Nah, kata Imam Ghazali, ini hebat kalau mampu. Kalau tidak mampu, komitmen dengan istri tercinta, dengan suami tercinta, berjanji, bang, tolong bang, kita harus komitmen, kita janji deh. Kalau ada kekurangan, saya itu kan paling cerewet bang. Kalau saya cerewetnya berlebihan, ingetin ya. Ingetin bang. Jadi kita saling tegur. Bahkan berlomba-lomba ngasih hadiah nanti. Makanya kalau suami tapi diingatkan sama istri, jangan marah. Kita komitmen ini. Kalau ada istri Anda kok ngingetkan, langsung bilang, kamu berani ngingetin saya ya. Aku pikir kau dulu cantik, tapi setelah kau ngingetkan aku, ternyata kau tambah cantik sayangku. Gitu dong. Harus, kalau begitu saya kasih anting saya sebelah, 1. Kali banting pintu keluar rumah. Hijrah model apa itu? Diingat istri langsung dipeluk, sayangku terima kasih kau telah mengingatkan aku dan sebagainya. Sama seorang istri yang solehah, komitmen dengan suami. Kalau diingatkan jangan diem tok. Paling susah kalau istri diingatkan dengan suami dan diem tok, nggak ngomong. Ya, ya, ini denger benda. Ya, ya. Sudah nggak cemberut, sudah nggak ada senyumnya. Nah ini istri model apa kayak begitu? Kalau sudah diingatkan dengan suami, sambut suami, terima kasih wahai sayangku, kau telah menyelamatkan aku. Ini kunci hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita susah diingatkan oleh orang. Maka komitmen kita. Cuman biarpun ada komitmen begini bukan seenaknya loh ya. Mengingatkan pun harus dengan cara yang halus, yang indah. Bukan mentang-mentang komitmen langsung ini, enggak. Akhirnya berlomba-lomba mencari-cari kesalahan. Oh bukan. Ada satu rumus dalam hidup bermasyarakat, termasuk komunitas atau keluarga. Ada satu hal yang selalu kami hadirkan, itu poin ketiga. Poin yang lainnya nanti suatu ketika saya kasih. Poin ketiga, agar hidup Anda indah, lestari, tentram, damai, aman, jadilah Anda hidup, apakah dalam keluarga atau yang komunitas semacam ini, jadilah orang yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau perlu tulis di dapur yang gede, di kamar yang gede, tulisan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ngelihat suami diingatkan mulai cemberut, tunjuk bang, apa itu? Itu. Sebab ini problem rumah tangga ini begitu. Kalau sudah diingatkan itu sama sahabat, sama sohib saja. Selama ini baik-baik, gara-gara diingatkan nggak mau lagi duduk sama dia. Iya, males, cerewet. Oh enggak. Maka yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita pengen tahu kekurangan kita untuk berbenah, mustahil berbenah kalau orang tidak tahu kekurangannya. Mustahil berbenah kalau tidak tahu kekurangannya. Oh dia menganggap dirinya sudah oke kok. Jadi ulat tetap di tempat yang busuk, tidak ngerti dia. Kalau ternyata
dengan temannya, kita komitmen dulu dengan sahabat, dengan istri, dengan anak, dengan ini untuk saling mengingatkan. Dan jadikan hidup ini saling mengingatkan, bukan mengingatkan saja ya. Harus pandai berani mengingatkan dan diingatkan. Itu indah dalam rumah tangga. Dan itu selalu kami serukan dalam persahabatan, komunitas, yayasan, lembaga, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ternyata kata Imam Ghazali, jika ternyata kita sudah komitmen sama istri pun rupanya nggak beres-beres. Kenapa? Istrinya mungkin terlalu sopan, paling takut ngingetin suaminya. Karena ingat masa lalu suaminya, kalau sudah marah, oh taringnya double. Sang suami pun kadang, jangan dianggap suami keker itu langsung berani ngingetin. Oh belum tentu, keker, brewok, jenggotan begitu belum tentu. Ngingetin istri dan gimana ya? Karena takut tersinggung perasaannya. Begitu tinggi, begitu cintanya kepada sang istri. Nggak bisa ngingetkan kadang. Akan tapi harus kita pangkas, yaitu rasa takut mengingatkan itu jangan sampai ada dalam rumah tangga kita. Harus berani kita mengingatkan. Dan ingat, janji semuanya. Siapapun jika mengingatkan kepada Anda pastikan. Mungkin Anda tidak bisa nerima dalam hati Anda karena belum terbiasa. Tapi pastikan Anda memberikan kebaikan. Oh ya Allah, ngingetin saya. Traktir besok. Pastikan. Ada contoh yang hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kunci hijrah ini. Sayyidina Umar itu suatu ketika ada satu orang itu ngingetkan dengan kasar. Kalau aku salah tolong ingatkan saya ya. Ada orang angkat pedang, ya Khalifah saya akan mengingatkan engkau dengan pedangku ini. Kurang ajar. Sahabat Sayyidina Umar marah mau dipegang itu orang itu. Ya Khalifah dia telah berlebihan. Sayyidina Umar adalah orang istimewa, orang mulia, berkata, diam kau semuanya. Justru dia yang akan menyelamatkan aku, bukan kalian semuanya. Bahkan dalam riwayat orang itu mengatakan, ya Khalifah kenapa bajumu double, yang lain bajunya satu. Pakai baju double, jubah double gini. Saya pakai baju double sekarang, kamu satu. Kenapa bajumu double, yang lain tidak? Menyesal Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar berkata apa? Manggil istrinya, wahai istriku. Ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa Khalifah. Hanya ada gandum satu karung. Kata Khalifah Umar, bagi separuhan. Separuh untuk kita, separuh buat orang yang telah mengingatkan aku tersebut, yang telah menyebut kekurangannya. Lalu Sayyidina Umar mengangkat tangan dan berdoa yang sangat masyhur, rahimallahu imra'an ahdali uyubi, ya Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kekuranganku. Khalifah kita ini apa? Diingatkan istri marah, diingatkan mertua ngambek, diingatkan orang tua berani ya ma, itu kan masalahnya ya sambil pukul-pukul. Kalau ada orang mengingatkan, pastikan setelah dari ini, kalau kita ingin hijrah juga, kalau ingatkan sambut dia. Kalaupun hati kita belum kuat, perangi itu. Anda kirim transfer duit ke hadiah atau apa untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Al-kibru batarul haqqi, kesombongan adalah yang memangkas kebenaran, menolak kebenaran. Ini kalau kita kembangkan rumus satu ini, alangkah indah dalam hidup. Kadang orang itu bukan saja marah, kadang tersinggung. Diingatkan, ya kamu sudah baik, ya saya jelek loh. Orang ingatkan kok. Maka kalau Anda masih tersinggung, sebetulnya kesombongan sangat kuat di dalam diri Anda. Baik, kemudian di dalam masalah yang selanjutnya, kalau kita pengen tahu kekurangan kita, kata Imam Ghazali itu, dengar orang yang nggak senang sama kamu, itu benar kalau ngomentari kamu. Yang nggak senang sama kamu siapa itu? Kalau dia ngomongin tentang kamu, pegang itu, berbenahlah. Kau begini ya? Oh benar itu. Jadi akhirnya apa? Mengambil faedah dari orang musuh kita. Ada orang mengkritisi kita, orang mencaci kita, mengolok kita, benar. Dasar kau nih, wah ini ustaz sombong. Wah kalau benar juga barangkali. Tinggal gitu saja. Kenapa harus susah? Baik, ini adalah masalah berbenah. Kemudian setelah kita tahu kekurangan, sebab mustahil tobat, mustahil hijrah kalau orang tidak sadar kekurangannya ini. Apalagi masih bangga dengan kekurangannya. Nggak mungkin orang hijrah, wong dia bangga kok. Hijrahnya hijrah bohongan, hijrah pura-pura. Kalau orang hijrah tahu dong apa yang akan ditinggalkannya. Saya di tempat yang kumuh, saya tempat nista, saya tempat yang tidak baik. Sadar. Setelah sadar, dia akan mengentaskan diri, akan hijrah. Dalam bahasa tobat pun demikian kan, bukankah syarat tobat adalah harus ada nyesal? Syarat tobat at-taubatun nadamatu, kata Rasulullah. Syarat tobat adalah penyesalan.
Di samping penyesalan harus meninggalkan pekerjaannya tersebut. Berjanji tidak mengulangi. Tapi lihat, nyesel itu kan syaratnya harus sadar. Kalau itu dosa membahayakan dirinya. Dan orang bisa sadar syaratnya kan harus merenung. Maka kita perlu merenungi kesalahan kita setiap saat. Sisihkan waktu di tengah malam, jangan hanya memperbanyak sholat. Puasa. Tidak. Berikan waktu sesaat, setengah jam, 10 menit, 15 menit. Untuk membaca kehidupan kita di masa lalu. Kejelekan apapun saat itu. Kemudian setelah itu takutlah akan siksa Allah. Kemudian setelah itu hadapkan dengan tetesan air mata kepada Allah. Itu baru tobat. Sebut kesalahan kita di hadapan Allah. Masa lalu yang gelap, masa yang kelam, masa lalu yang pahit. Masa lalu, masa muda aku pernah begini. Di saat tidak ada orang, di tempat yang sepi. Setiap malam kalau perlu harus ada renungan tentang dosa-dosa kita. Sampai tiba-tiba tanpa kita sadari kita meneteskan air mata. Aku pernah melakukan itu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dosaku yang itu ya Allah, ampuni ya Allah, dengan tetesan air mata. At-taibu minan dzambi kaman la dzambalah. Baru benar itu tobat. Hijrah bukan hijrah tren, bukan gaya. Hijrah adalah tetesan air mata tengah malam. Hijrah adalah penyesalan atas kekurangan kita. Hijrah adalah penghapus dosa kalau kita faham. Jadi kita perlu punya waktu. Sisihkan waktu. Dan ingat, sejelek apapun diri Anda, ketahuilah kalau Anda tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Siapapun Anda, sejelek apapun Anda punya masa lalu, sejelek apa anggap semua kejahatan pernah Anda lakukan, tapi kalau sudah Anda ditarik oleh Allah dalam dunia tobat, hijrah, maka at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka bersegeralah menuju ke wilayah tersebut. Siapapun kita, dalam keadaan apapun, segede apapun, pengampunan Allah lebih gede daripada dosa yang kita lakukan. Jangan berkecil hati. Siapapun dari kita. Di samping itu juga, maka jangan memandang orang dengan vonis harga mati, dia neraka dan tidak bisa benar, itu salah. Maka kalau orang bertobat secara serius, ahli hijrah yang sesungguhnya, kalau Anda memang sudah masuk wilayah hijrah, yang akan benar adalah hati dan pandangan Anda. Gimana Anda memandang orang lain? Memandang orang yang melakukan kemaksiatan. Sehebat apapun Anda, sebaik apapun Anda, tadi hadis Nabi disebutkan. Kalau sudah hati Anda benar, Anda tidak akan bisa melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Siapapun dia, yang adalah pandangan kasih sayang. Tapi ingat, di saat kita sudah melakukan kebaikan, di saat kita mungkin bisa menangis, di saat kita khusyuk berdoa, atau di saat kita bisa tersentuh di saat mendengar sebuah ceramah, kemudian ditutup dengan doa dan zikir, kemudian sampai hati sejuk, seolah-olah sejuk yang sesungguhnya. Kemudian kita keluar, kita rombongan orang yang Masya Allah, yang solehah, keluar, tak taunya di pinggir jalan sana, apakah dekat stasiun atau yang lainnya. Ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Setiap ada mobil berlalu, dia melambaikan tangan dengan baju yang setengah badan. Kemudian dia melambaikan tangan, Anda pun mengira bahwa dia adalah orang yang menjual diri. Mungkin sering kita sebut dengan pelacur. Kita baru hadir pengajian, khusyuk di majelis, kemudian lihat wanita semacam itu. Apa yang ada di hati kita? Dan mungkin apa yang terucap di lisan kita? Mungkin ada di antara kita yang berkata, kasihan karena kita sudah hijrah. Kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya itu bukan istighfar beneran. Astagfirullah, astagfirullah malam-malam, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa di antara kita? Jujur di antara kita. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian tanpa sadar kita menengadahkan tangan dibarengi dengan tetesan air mata, lalu kita berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, ampuni ya Allah, berikan kesadaran, angkat derajatnya Allah. Siapa yang seperti itu di antara kita? Melihat anak mabuk yang teler di pinggir jalan, sampingnya ada botol-botol, teler, terkapar dan sebagainya, atau masih ngakak-ngakak dan sebagainya. Kita sudah menjadi keluarga ahli hijrah. Yang baru sholat tadi berapa puluh rakaat, zikirnya pun masuk sholawatnya 5.000. Kemudian kita melewati orang semacam itu. Ayo, apa yang di hati kita? Mungkin kita berkata, kasihan, astagfirullah,
Ya Allah, mati su'ul khotimah, neraka. Kayak kita sudah punya surga. Siapa di antara kita ini saat melihat orang semacam itu, lihat, itu kembali ke kita. Lalu kita mungkin terlintas sesaat, ya Allah, berikan petunjuk kepada dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Berikan kesadaran dia ya Allah. Siapa yang seperti ini? Inilah orang hijrah yang sesungguhnya. Orang hijrah itu bukan meninggalkan satu tempat, masuk wilayah tempat hina lagi. Dari tempat kotor namanya maksiat, masuk wilayah baru namanya kesombongan. Belum hijrah dia. Maka semakin benar hijrahnya seseorang, semakin lembut pandangannya. Sehingga apa? Dia akan berusaha. Ya Allah, mungkin dia akan menolong dia. Bukan kita biar kita tolong. Kalau perlu kita antarkan. Bahkan besok disamperin lagi, dilihat. Sudah sehat Pak. Kita pakai baju yang sopan. Tiba-tiba apa? Kita memberi hadiah atau apa? Keindahan. Kita mandang dengan pandangan kasih, bukan pandangan merendahkan. Itu kalau kita hijrah yang sesungguhnya. Makanya juga khawatir kalau kita masuk wilayah hijrah, bukan hijrah yang sesungguhnya. Sebab Nabi Muhammad itu mahal. Bisa dijual. Nabi Muhammad mahal, bisa dijual. Lebar pecinta Nabi, orang senang. Coba saya buat majelis pembenci Nabi, saya mau datang. Kalau saya membuat satu grupnya orang yang sangat rindu pada Allah dan ridho Allah, apa yang terjadi? Banyak orang yang senang pada saya. Tapi apakah betul saya rindu kepada Allah atau tidak? Jangan sampai kita hijrah dari wilayah kotor, mungkin kita ahli maksiat dan sebagainya. Seolah-olah masuk wilayah yang baik, akan tapi di situ kita membesarkan kesombongan kita. Kita akan nyusul guru besar kita, namanya iblis. Iblis itu karena kebaikannya, karena kesolehannya. Maka kalau Anda memang sudah menjadi orang hijrah, maka semakin lembut cara pandang Anda. Bahkan mungkin Anda melihat, aku dulu punya masa lalu seperti dia. Aku punya masa lalu seperti dia. Semakin menangis Anda. Ya Allah, jadikan dia bisa baik seperti kau telah berikan nikmat kepadaku. Enggak sempat merendahkan orang lain. Enggak sempat menghina orang lain. Akan tapi kita kadang mudah merendahkan siapapun. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau sudah masuk wilayah tobat, indah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan orang dengan tobat, siapapun dia, hina apapun dia pada waktu masa lalunya, kalau sudah masuk wilayah tobat, dia akan masuk wilayah istimewa, wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Tobatnya bukan sekedar tobat, tawabin, bukan tobat selesai, selalu meningkatkan tobat. Tobat yang tidak pernah berakhir, tobat yang tidak pernah selesai. Dan tobat nanti ada tingkatan. Orang tobat terus. Ada orang tobat dari dosa besar, umum biasa. Ada orang tobat dari dosa kecil. Ada orang yang tobat bukan dari dosa. Misalnya orang biasa bangun malam itu, kemudian malam itu kok nggak tahajudan, paginya itu nyeselnya, astagfirullah ya Allah, semalam nggak bisa bangun saya. Atau mungkin ya ada orang fakir atau minta sumbangan keliling, pas kita nggak punya duit, ya Allah kok nggak punya duit, kelihatannya butuh, nyesel, padahal nggak wajib nggak punya duit kita, tapi hatinya sudah hidup. Kenapa dia istighfar wong tidak dosa? Pangkat tinggi. Kemudian nanti kalau kita lanjutkan hijrah itu, lihat, jangan sampai hijrah itu hanya urusan kita dengan Allah. Sebab yang namanya dosa bukan hanya dengan Allah, tapi ada dosa yang luar biasa banyak tanpa kita sadari, dosa dengan sesama manusia. Ini perlu silsilah khusus. Kita ada 7 silsilah paling tidak. Bagaimana membenahi urusan kita dengan ibunda kita. Mungkin bisa dilihat hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Kita ada silsilah itu dengan orang tua. Kita perlu pelajari bagaimana dengan orang tua, bagaimana tobat dengan orang tua. Dengan Allah ya jelas selesai, dengan orang tua. Kadang orang baik dengan Allah dan Rasulnya, dengan bapak ibunya belum benar. Setelah itu dengan orang tua siapa? Suami istri. Ada seorang wanita mungkin ahli tahajud, ahli apa, tapi sama suaminya kasar. Naudzubillah, mau kemana dia? Ada seorang suami yang Masya Allah kalau tanya ibadah, sholat di masjid rajin, soal ngaji rajin, setiap hari mungkin Quran 2 juz 3 juz, tapi senyumnya tidak pernah ada kepada istrinya.
Kalau ngomong kasar kepada istri, mau kemana ya Ustaz? Istrimu bukan meja, bukan kursi, dia manusia yang perlu diberi senyum, perlu disapa dengan kelembutan. Baru ada keseimbangan nanti. Bukan hanya baik kepada Allah, belum selamat, belum benar, belum ada surga bagi orang yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia. Oh, penting dengan manusia. Dan kalau sudah orang baik dengan sesama manusia, dia akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Luar biasa indah dengan istri, indah dengan suami, hidup saling menghargai, saling mencintai, saling mengerti, saling membantu, indah. Maka tobat dengan keluarga, suami istri direnungi. Makanya nanti di bulan-bulan Ramadan semacam ini, memang perbanyak membaca Al-Quran, melakukan ibadah. Tapi ada satu ibadah yang sering dilupakan oleh hamba Allah, yaitu ibadah tafakkur, merenung. Sehingga kami selalu sampaikan kepada siapapun yang punya waktu, kalau ibadah tolong jangan monoton. Banyak orang sholat belum tentu hatinya benar, rusak ada. Maka Nabi pernah disampaikan kepada baginda Nabi, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, innam ra'atan tudkaru bi kathrati sholati wasiyami. Ada seorang wanita ya Rasulullah yang dia disebut banyak sholat dan banyak puasa. Sahabat Nabi kagum, hebat. Khairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha fi riwayatin bilisaniha. Cuman sayangnya ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangga nyelakit. Seketika Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya bagi perempuan tersebut. Innaha min ahlin nari, di ahli neraka. Nyelakit sama tetangga, ternyata disebut ahli neraka. Sama tetangga luar pagar rumah, gimana nyelekit sama suami? Cuman dapat segini bang, takian apa lagi? Suaminya sudah capek, belum apa-apa disemprot begitu. Ada seorang suami kadang-kadang ngomong sama istrinya, naudzubillah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu orang menyebut fisik jelek istrinya. Jahatnya manusia. Kenapa sih hidungmu kayak begitu? Wah, kurang ajar. Main buat hidung siapa? Dia enggak buat hidung sendiri. Kok kulitmu begitu? Wah, minta dibeginiin tuh laki-laki begitu. Enggak boleh, haram. Kalau orang soleh tidak akan menyebut kekurangan. Baik, ini tobat kepada manusia ini penting sekali. Kadang kita tobat kepada Allah saja, kepada manusia belum. Dan setelah kita tobat kepada Allah, tobat kepada manusia, sempurnalah hijrah kita. Sehingga orang bertakwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia.